Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 27 ya, bulan November 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Jadi data CoinMarketCap menunjukkan adanya penurunan di 0,37% ya, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam terlihat di sini ada penurunan ya di 1,3%. Kemudian untuk Ethereum juga turun tipis guys di 0,76%, disusul oleh BNB ya, turunnya juga tipis banget di 0,04% guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan rata-rata dari altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Dan rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 1% aja. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi ya pada pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, dari time frame daily di sini ya terlihat bisa dibilang sideways ya di bawah MA20 untuk time frame daily-nya. Dan menurut saya pribadi ini sebenarnya bagus ya, karena ini menunjukkan bahwa investor juga bisa dibilang masih menunggu kira-kira ada berita baik apa yang bisa men-trigger ya harga Bitcoin untuk naik. Dan masih sama untuk DCA yang kita rekomendasikan ya, kalian bisa tunggu di harga sekitar 25.500, atau untuk yang lebih konservatif bisa tunggu di harga sekitar 25.000 saja guys di area ungu ini ya. Karena kalau kita lihat dari history tampaknya ini masih bisa untuk di retest kembali. Jadi untuk sementara guys kita akan pantau dulu untuk pergerakan harga Bitcoin ini dan nanti kita akan informasikan. Dan kita langsung menuju ke informasinya ya. Info pertama kita mulai dari harian Coindesk ya, dimana di sini diinformasikan bahwa SEC memperpanjang tenggat waktu untuk pengajuan ETF dari ARK Invest, kemudian Global X karena penutupan pemerintah yang membayangi guys, atau government shutdown looms. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat bergerak lebih awal ya dari yang diminta untuk memperpanjang beberapa tenggat waktu dalam tumbukan aplikasi ETF Bitcoin Spot yang sedang menunggu tanggapan. Upaya dari ARK Invest dan juga 20 Shares dan juga Global X untuk mendaftarkan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin Spot sekarang secara resmi harus menunggu lebih lama untuk Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC untuk menyetujui atau menolak aplikasi mereka karena agensi tersebut bergerak ya untuk memperpanjang tenggat waktu pada hari Selasa. Ketika pemerintah federal bersiap-siap ya menghadapi kemungkinan penutupan yang disebabkan oleh kebuntuan anggaran di Kongres, regulator sekuritas memperpanjang tenggat waktu berikutnya ya untuk dua aplikasi jauh sebelum tenggat waktu sementara tiba. SEC memiliki total 240 hari ya untuk membuat keputusan akhir tentang aplikasi apapun setelah mulai meninjau. Tetapi ada sejumlah tanda waktu potensial selama periode itu di mana ia harus melakukan hal-hal tertentu atau memperpanjang waktu yang diizinkan. ARK Investment Management dan 21 Shares yang telah mencari persetujuan ETF sejak 2021 mengajukan potensi ETF Bitcoin pertama mereka awal tahun ini guys, setelah upaya kedua ditolak oleh SEC. Batas waktu resmi untuk tanggapan SEC sekarang ditetapkan pada 10 Januari guys. Global X yang mengajukan bulan lalu untuk menjadi aplikasi spot Bitcoin aktif ke-9 di tangan SEC. Sekarang memiliki waktu hingga 21 November untuk menunggu tanggapannya. Jika disetujui ya, dana tersebut akan memberi investor exposure ke Bitcoin dengan perlindungan penting yang tidak selalu tersedia bagi investor yang berinvestasi langsung dalam Bitcoin, kata pengacara dalam pengajuan tersebut. Regulator telah menolak untuk produk ETF Bitcoin Spot dengan alasan potensi manipulasi pasar dan perlindungan investor yang tidak memadai. Tetapi keputusan pengadilan federal bulan lalu ya mengatakan bahwa agensi telah sewenang-wenang dan berubah-ubah dalam keputusan ETF dan harus mempertimbangkan kembali posisinya. Tenggat waktu ini sudah diperkirakan sebelumnya karena SEC secara tradisional membutuhkan waktu 240 hari untuk membuat keputusan akhir. Namun, ancaman shutdown yang membayangi tampaknya telah mendorong keputusan sementara hingga hari Selasa. Biasanya ya, SEC ini menunggu hingga beberapa hari sebelum tenggat waktu. Dan pada tahun 2019, selama penutupan terakhir, SEC meminta pemohon untuk menarik pengajuannya sepenuhnya guys. Dalam pengajuan pada hari Selasa, SEC mengatakan bahwa mereka merasa perlu untuk menetapkan periode yang lebih lama untuk mengambil tindakan, memberikan regulator waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keputusannya guys. Jadi kelanjutan dari drama ETF ini seperti apa guys? Tampaknya memang masih abu-abu ya.
Bahkan ada kecenderungan juga ya, kekhawatiran dari para analis kalau ETF ini mungkin bisa saja tidak disetujui guys oleh SEC. Meskipun ada beberapa juga analis yang bilang ETF Bitcoin Spot ini tidak mungkin untuk tidak disetujui guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira bagaimana akhir ya dari drama ETF Bitcoin Spot ini, karena ini cukup menarik untuk diikuti, karena apapun hasilnya nanti ini sangat mempengaruhi perkembangan dari adopsi kripto secara keseluruhan guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Briefing dan masih berhubungan dengan SEC ya, di mana SEC diminta untuk menyetujui ETF spot Bitcoin sesegera mungkin guys oleh Kongres. Nah, ini menarik ya. Jadi sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada SEC khususnya untuk ketuanya ya, yaitu Gary Gensler pada hari Selasa, mendesak badan tersebut untuk segera menyetujui pencatatan ETF spot Bitcoin. Surat tersebut ditandatangani oleh perwakilan Mike Flood, Tom Emmer, Richie Torres, dan Willie Nickel. Para anggota parlemen berpendapat bahwa dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot yang terregulasi akan meningkatkan perlindungan investor dengan menyediakan akses yang lebih aman dan transparan ke investasi Bitcoin. Kongres memiliki tugas untuk memastikan SEC menyetujui produk investasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kongres, kata surat itu ya. Dan bulan lalu, Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Distrik Columbia menolak argumen SEC bahwa pasar Bitcoin secara unik tahan terhadap manipulasi dan belum cukup matang untuk persetujuan ETF. Pengadilan memutuskan bahwa klaim ini tidak membenarkan keputusan SEC untuk menolak ETF Bitcoin yang diusulkan oleh Grayscale. Mengutip hal ini, para anggota Kongres menulis ya bahwa tidak ada alasan untuk terus menolak aplikasi semacam itu di bawah standar yang tidak konsisten dan diskriminatif. Mereka berpendapat bahwa sikap SEC tidak dapat dipertahankan di masa mendatang. SEC telah berulang kali memblokir proposal untuk ETF Bitcoin Spot meskipun ada aplikasi dari perusahaan keuangan besar termasuk Fidelity, BlackRock, Bitwise, FunEgg, Galaxy, Invesco, dan juga WisdomTree. Sejauh ini agensi hanya menyetujui ETF berjangka Bitcoin ya, dan menuai kritik atas standar yang tidak konsisten. Anggota parlemen mengatakan kepada ketua Gensler, ETP Bitcoin Spot tidak dapat dibedakan dari ETP Bitcoin berjangka. Dengan demikian, postur SEC saat ini tidak dapat dipertahankan di masa mendatang. Mereka mendesak SEC untuk segera menyetujui dana spot Bitcoin ini guys. Jadi sebenarnya saya pribadi juga agak sedikit bertanya-tanya ya, kenapa sih SEC ini sangat susah sekali untuk menyetujui ETF spot Bitcoin ini. Apakah dengan persetujuan itu akan menghancurkan SEC atau mungkin ada efek lain guys yang mungkin kita tidak tahu ya alasan dibalik penolakan SEC ini guys. Buat teman-teman semua yang mungkin paham ya dengan efek-efek hal semacam ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru ya, di mana di sini diinformasikan bahwa Federal Reserve mengatakan ya bahwa stablecoin ini bisa menjadi sumber ketidakstabilan keuangan guys. Jadi ini menarik ya. Sebuah laporan baru dari Federal Reserve Bank di Boston dan juga New York menarik persamaan antara stablecoin dan dana pasar uang tradisional. Hal ini menunjukkan ya bahwa koin-koin ini dapat menimbulkan ketidakstabilan pada sistem keuangan yang lebih luas, serupa dengan tekanan pasar uang pada krisis sebelumnya. Diterbitkan pada tanggal 26 September, laporan tersebut menganalisis ya perilaku investor selama stablecoin berjalan baru-baru ini pada tahun 2022 sampai 2023, di mana para peneliti menemukan ya pola yang menyerupai pelarian investor ke dana pasar uang selama krisis keuangan besar tahun 2008 dan gejolak COVID-19 tahun 2020. Federal Reserve melaporkan ambang batas break the buck untuk stablecoin khususnya. Laporan tersebut mengidentifikasi ambang batas break the buck untuk stablecoin sekitar 0,99 dolar. Laporan tersebut menyatakan bahwa di bawah harga ini penukaran akan meningkat dengan cepat ya karena investor panik karena patokan 1 dolarnya akan hilang. Hal ini mencerminkan ya titik kritis dalam pergerakan dana pasar uang. Menurut laporan tersebut ya, stablecoin rentan untuk dijalankan selama periode dislokasi pasar kripto yang luas serta peristiwa stres yang tidak biasa. Model stablecoin berbeda dan koin algoritmik seperti Terra USD tidak memiliki cadangan yang mendukung saingan utama seperti Tether. Hal ini mungkin juga menjadi salah satu sebab jatuhnya Terra USD pada tahun 2022 guys. Jadi memang ada pro kontra ya untuk stablecoin ini guys, dan
Ada beberapa pihak yang memang tidak setuju dengan adanya stablecoin ini, meskipun banyak benefit ya yang ditawarkan juga ya dari stablecoin ini guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira kelanjutan dari stablecoin ini seperti apa guys. Nanti kita akan informasikan lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian news Bitcoin ya. Diinformasikan bahwa minat terbuka atau open interest dari Ethereum ini melewati 5,2 miliar dolar guys. Nah pertanyaannya, apakah ini saatnya untuk serok guys? Nah ini menarik ya. Jadi minat terbuka atau open interest untuk Ethereum telah berada dalam lintasan naik yang mencapai puncaknya ya, dengan melewati angka di 5,2 miliar dolar. Lonjakan ini penting bagi token asli Ethereum yaitu ETH dalam beberapa hal karena dapat menunjukkan bagaimana investor memandang mata uang kripto pada saat ini. Data dari CoinGlass menunjukkan ya bahwa minat terbuka Ethereum telah meningkat pesat belakangan ini, dan selama seminggu terakhir minat terbuka atau open interest ini telah meningkat dan akhirnya melewati 5,2 miliar dolar di saat pasar kripto terus berjuang ya untuk melonggarkan cengkeraman bearish ini guys. Satu hal mengenai minat terbuka atau open interest ini adalah bahwa hal ini dapat menunjukkan bagaimana investor melihat mata uang kripto dan apakah mereka bearish atau bullish. Ketika minat terbuka atau open interest ini naik, ini menunjukkan ya bahwa investor menjadi lebih bullish. Di sisi lain, penurunan untuk open interest menunjukkan bahwa investor lebih bearish dan memperkirakan harga akan turun. Dan kali ini dengan open interest yang meningkat, ini menunjukkan ya bahwa investor kripto kembali menjadi bullish. Hal ini mencerminkan indeks ketakutan dan keserakahan kripto atau Fear and Greed Index ya, yang menunjukkan bahwa sentimen investor telah membaik selama periode waktu yang sama. Grafik di atas menunjukkan bahwa harga Ethereum seringkali menguat ketika minat terbuka melonjak, yang dapat terjadi dalam kasus ini guys. Jika hal ini benar, maka harga Ethereum dapat melihat kenaikan menuju level 1.700 dolar sekali lagi. Pergantian ke bullish yang ditandai dengan meningkatan minat terbuka atau open interest Ethereum ini tidak terbatas ya pada mata uang kripto saja guys. Melihat rasio long atau short di CoinGlass menunjukkan bahwa volume long mulai pulih ya, sementara volume short ini malah anjlok. Volume long untuk Ethereum saat ini berada di 574 juta dolar dibandingkan dengan 548 juta dolar untuk short. Ini menghasilkan 51,28% untuk posisi long dan 48,72% untuk posisi short. Dan meskipun perbedaan ini tidak terlalu signifikan ya, ini menunjukkan bahwa investor kripto bertaruh lebih banyak pada pemulihan mata uang kripto. Likuidasi juga menunjukkan bahwa trader short mengalami kerugian lebih banyak di pasar, dan Ethereum saat ini memiliki volume likuidasi 24 jam sebesar 6,63 juta dolar. 1,5 juta dolar diantaranya merupakan posisi long, sementara 5,06 juta dolar lainnya merupakan posisi short. Harga Ethereum berada di 1.588 dolar pada saat penulisan ini, dan ini melihat keuntungan kecil ya 0,84% pada hari terakhir, tetapi mengalami kerugian di 3,59% pada grafik mingguannya guys. Jadi ini cukup menarik ya dengan melihat data dari open interest Ethereum ini, dan apakah benar guys? Tidak lama lagi ini Ethereum akan meroket lagi guys. Ini keren ya. Dan kita lanjut ke informasi terakhir, kita lansir dari Bitcoin System. Diinformasikan bahwa Wall Street Journal atau WSJ menyebarkan berita bohong ya tentang Binance lagi guys. Dan CZ segera menanggapi hal ini dan mengatakan surat kabar ini menyatakan SBF sebagai pahlawan katanya guys. Wall Street Journal menerbitkan berita yang sebagian besar berisi kebohongan tentang Binance, dan reaksi keras datang dari Changpeng Zhao. Binance sebagai bursa mata uang kripto terbesar di dunia sekali lagi menjadi sasaran Wall Street Journal. Sumber yang dimaksud sebelumnya telah menerbitkan banyak artikel negatif tentang Binance. Dalam beritanya yang diterbitkan hari ini, Wall Street Journal mengklaim bahwa Binance mulai runtuh. Sumber Wall Street Journal mendasarkan klaim mereka pada sumber yang tidak disebutkan namanya dan mengklaim bahwa pendiri Binance lainnya, yaitu Yi He, melihat salah satu pesan internalnya. Dan menurut dugaan sumber Wall Street Journal, Yi He mengeluarkan pesan berikut kepada karyawan perusahaan. Setiap orang adalah situasi menang atau kalah, dan satu-satunya hal yang dapat mengalahkan kita adalah diri kita sendiri. Kita telah menang berkali-kali dan kita harus menang kali ini juga. Dia menuduh bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat melakukan penyelidikan selama bertahun-tahun yang dapat mengakibatkan tuntutan pidana untuk Binance dan salah satu pendirinya yaitu Changpeng Zhao. CEO dari Binance, Changpeng Zhao pun tidak tinggal diam ya dan mengatakan bahwa Wall Street Journal menyatakan Sam Bankman sebagai pahlawan. Changpeng Zhao
sebagai CEO dan juga pendiri bursa mata uang kripto ini menanggapi klaim Wall Street Journal tanpa penundaan. Xiao membagikan artikel di mana Sam Bankman-Fried, pendiri bursa mata uang kripto FTX yang sudah bangkrut, yang dituduh melakukan penipuan, dinyatakan sebagai pahlawan industri mata uang kripto oleh Wall Street Journal sebelum perusahaan tersebut bangkrut, dan mengatakan bahwa pemilik tuduhan tersebut adalah sumber yang tidak boleh diperhitungkan. Selain itu, ia menyatakan bahwa berita SBF yang dimaksud masih mengudara dan membagikan tautan ke berita ini, guys. Jadi memang belakangan ini ya, Wall Street Journal ini saya tidak tahu kenapa kok beritanya tuh agak sedikit menyudutkan salah satu pihak ya, dan banyak juga ya beberapa tanggapan-tanggapan di Twitter atau X itu juga agak sedikit skeptis ya terhadap WSG ini, guys. Dan apakah ada maksud tersendiri, guys, dari apa yang mereka lakukan ini khususnya untuk menyudutkan Binance ini? Kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutannya, dan untuk informasi hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.